dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tiara dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai difusi dan inovasi sebagai strategi komunikasi dalam mendorong perubahan sosial dan bisnis. Boleh di next. Kami di sini kelompok satu beranggotakan saya, Keisha Alfiantina dengan NIM 47, Salsabila Angela dengan NIM 4, dan Aprilianti Nurulpadilla dengan NIM 69. Pada presentasi kali ini kami akan membahas pengertian difusi, pengertian inovasi, hubungan difusi dan inovasi, karakteristik inovasi, proses keputusan inovasi, difusi inovasi dalam komunikasi bisnis. Boleh di next. Baik, sebagai pendahuluan, kalau kita perhatikan, perubahan itu selalu terjadi di sekitar kita. Mulai dari perkembangan teknologi, cara berkomunikasi, sistem pendidikan, sampai cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kalau pada zaman dahulu, uh, orang zaman dulu itu kan berjualannya harus, uh, maksudnya kalau orang berjualan, terus kalau kita mau beli itu kita harus langsung datang ke toko kan. Sedangkan zaman sekarang itu kalau kita mau beli sekarang bisa lewat aplikasi e-commerce dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman dulu komunikasi bisnis itu lebih banyak dilakukan secara tatap muka. Sedangkan zaman sekarang kita bisa lewat aplikasi. Nah, semua perubahan itu muncul karena adanya inovasi. Namun, sebuah inovasi itu uh, nggak akan nggak akan memberikan dampak kalau inovasi tersebut itu hanya diketahui oleh si pencipta inovasi itu saja. Jadi, inovasi itu harus disebarkan dan dikenalkan kepada seluruh masyarakat agar inovasi tersebut dapat diterima dan digunakan secara luas. Nah, proses dari penyebaran inilah yang disebut dengan difusi inovasi. Teori mengenai difusi inovasi ini pertama kali itu dikenalkan oleh Gabriel Tarde. Lalu teori ini dikembangkan oleh Everett M. Rogers. Dan Rogers ini menjelaskan bahwa difusi inovasi ini adalah sebuah proses bagaimana suatu ide baru dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada anggota sistem sosial. Jadi sebenarnya keberhasilan dari sebuah inovasi itu bukan cuma bergantung pada seberapa canggih inovasinya, tapi juga gimana cara inovasi itu bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada pengertian difusi. Pengertian difusi itu, difusi adalah proses komunikasi di mana suatu ide, gagasan, atau praktik baru disebarkan melalui saluran tertentu dalam periode waktu tertentu di antara anggota sistem sosial. Nah, menurut Rogers, ada 4 elemen utama dalam difusi inovasi. Yang pertama itu adalah inovasi, yaitu sesuatu yang dianggap baru oleh suatu individu atau suatu kelompok. Yang kedua adalah saluran komunikasi. Di mana dalam proses difusi, komunikasi ini bisa dilakukan melalui media massa seperti televisi, internet, media sosial, maupun komunikasi interpersonal seperti diskusi langsung atau rekomendasi dari teman. Nah, yang ketiga adalah waktu, karena setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk menerima suatu inovasi. Dan elemen terakhir yaitu adalah sistem sosial, yaitu lingkungan masyarakat tempat inovasi itu disebarkan. Seperti norma, budaya, dan pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi apakah suatu inovasi tersebut akan diterima atau ditolak. Jadi keempat elemen inilah yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan dari penyebaran inovasi. Boleh di next.
Selanjutnya ada pengertian inovasi. Jadi, secara sederhana, inovasi itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang baru atau pembaharuan. Nah, tetapi menurut teori difusi inovasi, sesuatu sesuatu itu bisa dikatakan inovasi bukan karena dia benar-benar baru gitu, tapi uh, dia bisa dikatakan inovasi karena dianggap baru oleh orang yang menerimanya. Jadi sifat kebaruan dalam inovasi itu sebenarnya subjektif. Nah, contohnya aja pembayaran menggunakan kris. Nah, mungkin di daerah kita di Jakarta ini kan kota besar ya. Penggunaan kris itu udah umum gitu. Dilakukan bagi orang-orang di kota besar. Nah, tapi buat masyarakat-masyarakat di pedesaan, bagi mereka mungkin hal tersebut dianggap sebagai inovasi karena mungkin bagi mereka itu hal yang baru. Jadi, inovasi itu subjektif. Nah, inovasi itu juga nggak cuma berupa teknologi atau produk baru, tapi inovasi juga bisa berupa metode kerja baru, strategi pemasaran baru, sistem pembelajaran yang baru, atau juga bisa kebijakan organisasi yang baru. Jadi, tujuan utama inovasi itu biasanya adalah memberikan nilai lebih seperti meningkatkan efisiensi atau mempermudah pekerjaan, menghemat waktu, atau meningkatkan kualitas hidup. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan membahas hubungan antara difusi dan inovasi. Jadi keduanya ini itu nggak bisa berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi. Inovasi di sini tuh adalah isi dari perubahan itu sendiri, ada gagasan, produk, atau kebijakan baru. Sedangkan difusi di sini tuh sebagai jalan. Difusi ini adalah proses komunikasi yang menjadi jalan biar inovasinya itu dikenal, dipahami, dan akhirnya diadopsi oleh masyarakat atau organisasi. Jadi tanpa inovasi tidak ada pesan berarti untuk disebarkan. Sebaliknya, tanpa difusi, inovasi itu hanya berhenti pada penciptaannya dan tidak memberikan dampak nyata. Proses difusi ini tuh bukan sekedar penyebaran informasi, tapi juga proses sosial yang membawa perubahan. Inovasi ini tuh, inovasi yang berkualitas itu akan lebih mudah dikomunikasikan dan difusi yang dirancang dengan baik itu akan mempercepat penerimaan inovasi. Jadi kalau dalam konteks komunikasi bisnis, hal ini tuh sangat praktis gitu ya. Produk atau kebijakan baru tuh bisa gagal meskipun unggul secara teknis. Kalau strateginya, kalau strategi komunikasinya tuh lemah. Sebaliknya, strategi difusi yang kuat itu mampu membuat inovasi sederhana menjadi fenomena besar. Jadi difusi dan inovasi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan strategi. Well, the next. Baik, di sini termasuk ke karakteristik inovasi. Jadi nggak semua inovasi itu diadopsi dengan kecepatan yang sama. Di sini ada 5 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama ini ada keuntungan relatif atau relative advantage. Ini tuh sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dibandingkan ide sebelumnya. Keuntungan ini tuh bisa berupa efisiensi waktu, kenyamanan, status sosial, atau kepuasan pengguna. Jadi semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin cepat juga orang terdorong untuk mengadopsinya. Dan kedua ini ada kompatibilitas atau compatibility. Ini tuh adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan calon pengadopsinya. Kalau inovasinya selaras dengan kebiasaan yang sudah ada, biasanya tuh lebih mudah untuk diterima. Sebaliknya kalau misalkan bertentangan dengan norma atau kepercayaan, resistensinya itu akan lebih besar. Lalu yang ketiga ini ada kompleksitas atau complexity. Jadi sejauh mana inovasi ini dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Semakin rumit suatu inovasi, semakin sulit orang mau mencoba. Karena masyarakat itu cenderung menghindari hal-hal yang terlalu teknis atau butuh belajar lama. Jadi inovasi yang sederhana dan intuitif tuh biasanya lebih cepat untuk menyebar. Boleh next. Baik, di sini ada yang keempat, yaitu dapat dicoba atau triability.
Ini tuh kemampuan inovasi untuk diuji dalam skala terbatas sebelum komitmen penuh mengurangi ketidakpastian. Maksudnya ini tuh sejauh mana inovasi itu bisa dicoba dulu dalam skala kecil sebelum benar-benar diadopsi. Kalau orang tuh biasanya test drive dulu. Jadi rasa khawatir dan ketidakpastiannya tuh bisa berkurang. Jadi peluang adopsinya tuh akan lebih tinggi. Kalau yang kelima ini mudah diamati atau observability, yaitu sejauh mana hasil nyata dari inovasi itu bisa dilihat oleh orang lain. Kalau masyarakat bisa menyaksikan langsung manfaat inovasi pada orang di sekitarnya, jadi dorongan untuk ikut mencobanya itu kan akan semakin kuat. Jadi efek sosial dari visibilitas ini tuh menjadi karakter yang penting dalam proses difusi. Jadi kombinasi dari kelima karakteristik tadi ini menentukan apakah sebuah inovasi itu bisa cepat diterima atau justru lambat menyebarnya. Inovasi yang sukses itu biasanya punya kombinasi yang baik dari beberapa karakteristik yang tadi udah sebutin dan tidak terlalu rumit untuk dipelajari. Jadi pemahaman ini tuh penting bagi para inovator maupun komunikator bisnis karena bisa menjadi panduan dalam merancang strategi difusi yang efektif. Oke, next. Baik, selanjutnya ada proses keputusan inovasi yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya adalah proses keputusan inovasi. Nah, menurut Roger sendiri, seorang individu itu dia nggak bisa langsung menerima inovasi begitu aja gitu. Tapi perlu melalui beberapa tahapan. Nah, di sini ada tahapan atau proses dari keputusan inovasi. Yang pertama itu mulai dari pengetahuan atau knowledge, di mana pada tahap ini itu seseorang atau individu dia udah mulai menyadari adanya inovasi yang muncul. Selanjutnya yaitu persuasi, di mana pada tahap persuasi ini individu itu udah mulai mencari informasi tambahan dan udah mulai membentuk pendapat atau sikap mengenai inovasi itu sendiri. Apakah inovasi yang ada itu dia menarik atau tidak? Apakah bisa memberikan dampak positif atau negatif dan sebagainya. Selanjutnya, tahap ketiga adalah keputusan atau decision, di mana pada tahap ini individu itu dia udah mulai memutuskan untuk memilih, dia udah mulai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi yang muncul tersebut. Kemudian di tahap keempat ada implementasi, di mana pada tahap implementasi ini individu udah mulai menggunakan atau menerapkan inovasi tersebut dalam kehidupan nyatanya. Dan yang terakhir adalah konfirmasi atau confirmation. Dan pada tahap ini itu individu dia udah mulai mengevaluasi kembali keputusannya setelah menggunakan inovasi tersebut atau setelah menerapkan inovasi yang muncul. Kalau misalnya hasilnya sesuai harapan, maka individunya itu dia akan semakin yakin dan bahkan bisa aja dia jadi merekomendasikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu difusi inovasi dalam komunikasi bisnis. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, difusi inovasi itu memiliki peran yang sangat penting. Di sini difusi itu dia berperan strategis untuk memperkenalkan produk, kebijakan, atau teknologi baru agar diterima pasar. Nah, jadi perusahaan itu dia harus bisa memastikan kalau misalnya produk atau inovasi yang mereka launching itu bisa dikenal dan diterima sama pasar. Misal, ketika perusahaan launching aplikasi baru atau misalnya dia launching produk baru, itu biasanya mereka akan menggunakan media sosialnya atau misal iklan di TV atau memanfaatkan influencer untuk meningkatkan awareness dari masyarakat. Tetapi di sini awareness saja itu belum cukup. Orang-orang tuh biasanya dia baru percaya kalau mereka tuh udah lihat review dari pengguna lain gitu, atau rekomendasi dari orang-orang yang mereka percaya. Nah, oleh karena itu, opinion leaders
atau pemimpin opini ini dia memiliki pengaruh besar dalam proses difusi inovasi untuk mempercepat efek domino dari pengadopsian inovasi tersebut. Di era digital sekarang itu influencer marketing sebenarnya dia merupakan salah satu bentuk dari penerapan teori difusi inovasi. Nah, selain dalam pemasaran, difusi inovasi juga penting dalam pendidikan bisnis atau edukasi, misal dengan penggunaan e-learning, platform digital, atau dengan metode pengajaran baru bagi sumber daya manusianya. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, di sini difusi dan inovasi itu merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Inovasi adalah ide atau perubahan baru, sedangkan difusi adalah penyebaran inovasi tersebut melalui komunikasi. Nah, untuk keberhasilan dari inovasi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti strategi komunikasi dan karakteristik dari inovasi itu sendiri. Nah, dalam dunia bisnis, pemahaman mengenai difusi inovasi itu sangat penting. Kenapa? Karena biar produk atau teknologi atau ide baru yang sudah diluncurkan itu bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu dia nggak cuma perlu untuk menciptakan inovasi yang baik, tetapi juga dia harus mampu untuk menyusun strategi komunikasi yang efektif biar inovasi yang mereka luncurkan itu benar-benar bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada referensi yang kami gunakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga materi yang kami sampaikan dapat mendapat wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok satu atas pemaparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua atau Bapak Ibu dosen yang memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Lalu setelah dipersilahkan, boleh menyebutkan nama, asal kelompok, dan pertanyaannya. Oke, untuk penanya pertama, Arya, silakan sebutkan nama, asal kelompok, dan juga pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Sultan. Izin semuanya, perkenalkan saya Riak Suma dari kelompok 6. Saya izin bertanya, ya tadi kelompok kalian menyebut difusi adalah proses sosial dan komunikasi. Nah, bagaimana nih jika budaya organisasi justru menolak adanya perubahan sejak awal? Nah, mungkin diberikan solusi atau penyelesaian itu gimana? Menurut kelompok kalian aja ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya untuk penanya kedua, dan silakan sebutkan nama, sekelompok, dan juga pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Sultan. Perkenalkan nama saya Abdan Syakuro dari kelompok 4. Eh, saya mau nanya, kan kita ada sering dengar ya buat perusahaan yang gagal berinovasi gitu karena lain dan satu hal, banyak hal gitu. Eh, Tadi kan disebut ya untuk difusi ini dia itu berdampingan sama inovasi. Nah, eh, kalau ya kita kan udah sering ya kalau eh, banyak perusahaan yang turun gitu akibat gagal berinovasi. Nah, eh, dari kalian ada contoh kasus gak ya buat perusahaan yang apa ya, yang difusinya tuh kurang gitu dalam artian misal mungkin kayak pe, apa pengkomunikasiannya ke publik gitu atau yang itu kurang bukan inovasinya dia inovasinya mungkin lancar gitu ya tapi dia hubungan ke publiknya untuk mengkomunikasikan itu kurang gitu. Ada nggak contohnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya, silakan Asmi, sebutkan nama, sekelompok, dan juga pertanyaannya. Oke, baik. Perkenalkan saya Ismail Faruk dari kelompok 4.
untuk pertanyaannya itu kan dari awal sampai kesimpulan tuh dijelaskan gitu bahwa inovasi dan difusi ini harus berjalan berdampingan gitu untuk mencapai hasil yang diinginkan atau bisa dibilang mencapai kesuksesan gitu. Nah, cuma karena ini berjalan berdampingan, nah bagaimana jika ada suatu apa ya ke hasil akhirnya itu gagal, bagaimana cara ngebedainnya gitu? Ini tuh gagal karena inovasinya atau apa? Gagal karena inovasi ataupun suatu produk yang dibuat barunya itu mungkin kualitasnya buruk atau ya intinya inovasinya kurang baik gitu atau gagal karena emang proses difusinya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, cara mengetahui yang hal yang ngebuat gagalnya itu dari mana itu gimana caranya? Itu saja. Oke, terima kasih Asmi atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini sudah tidak ada ya. Untuk Bu Tiara, apakah ada pertanyaan untuk kelompok satu? Belum dulu untuk kelompok ini, silakan dilanjutkan saja. Oke, untuk ada 3 pertanyaan tadi ya. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab setelah sesi presentasi dari kelompok selanjutnya. Ya, saya serahkan kepada moderator untuk kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih Sultan. Saya izin ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Bapak Dr. Magmuri MSI dan Ibu Tiara Husnul Khotimah SPD MSI, selaku dosen pengampu komunikasi bisnis, mata kuliah komunikasi bisnis, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Davanova Akbar yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi sesi kedua ini. Saya juga akan dibantu oleh rekan saya, Muhammad Fikri Asfidik, yang bertugas sebagai notulis. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dengan topik yang sama, yaitu pengenalan, pengertian, difusi, dan inovasi. Materi ini akan dipresentasikan oleh rekan-rekan kita dari kelompok 5. Adapun rangkaian acara kita pada sesi ini meliputi pemaparan materi oleh kelompok 5 yang akan diberikan waktu 10 menit. Apabila tidak cukup, bisa diberi tambahan 5 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita simak bersama pemaparan materi dari kelompok 5. Kepada kelompok 5, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tiara dan Pak Makmuri selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang sudah kami dapatkan mengenai diskusi dan inovasi. Untuk kelompok 5 beranggotakan Tracy Adriana dengan NIM 28, Reta Saifana dengan NIM 33, Media Nazara dengan NIM 38, dan saya sendiri Anwar Amudia dengan NIM 40. Dilanjut. Baik, sebagai pendahuluan, seperti yang kita tahu nih atau yang kita rasakan,
kondisi dunia itu terus berubah ya, atau biasa disebut juga dinamis. Sehingga memunculkan berbagai kebutuhan mendesak atau berbagai masalah yang harus diatasi gitu. Di segala sektor kehidupannya seperti sektor ekonomi, teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, maka dari itu lahirlah sesuatu yang bernama inovasi. Nah, inovasi ini seperti yang sudah tadi saya singgung, didasari dengan adanya masalah yang harus diselesaikan. Namun, inovasi bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, melainkan juga merancang sebuah gagasan baru. Namun, gagasan baru tersebut harus dipastikan dapat diterima oleh masyarakat atau suatu kelompok. Sayangnya, penemuan gagasan baru tersebut terkadang dianggap tabu oleh suatu kelompok masyarakat atau disebut juga skeptis. Biasanya yang skeptis terhadap perubahan atau gagasan baru ini itu takut akan suatu perubahan. Nah, hal ini dapat diatasi dengan suatu hal yang disebut difusi inovasi. Jadi, difusi inovasi ini adalah solusi yang dinilai lebih tepat untuk memecahkan masalah terkait ketakutan akan perubahan dari suatu masyarakat tadi. Sekaligus juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Boleh dilanjut? Untuk lebih detail mengenai difusi dan inovasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang terkait dengan inovasi. Nah, inovasi itu sendiri adalah suatu gagasan atau praktik, atau bisa kita bilang juga sebagai objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau sekelompok adopter lain. Nah, ini tuh kita ambil menurut dari paper yang diterbitkan oleh Muntaha dan rekannya Amin pada tahun 2023. Nah, mereka membagi inovasi menjadi beberapa sifat yang mana inovasinya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan perubahannya. Dengan sebab-sebabnya bisa seperti yang tertulis di PPT ini, ada inovasi yang bersifat sengaja, ada yang bertujuan memecahkan masalah, dan ada juga yang mengandung kreativitas dan keaslian. Nah, sedangkan untuk elemen pokok dari inovasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ide atau gagasan baru dan elemen inovasi yang sifatnya menginvent sesuatu yang baru atau sebagai inovator. Slide selanjutnya. Nah, sedangkan untuk difusi menurut paper dari yang diterbitkan oleh Muntaha dan Amin, difusi itu sendiri adalah proses ketika sebuah inovasi itu dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Nah, tentunya difusi itu sendiri memiliki beberapa fungsi seperti yang ada di bawah ini: menyebarkan pemahaman, mempengaruhi sikap masyarakat, mengubah perilaku sosial, dan ataupun membantu penerimaan inovasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reta. Terima kasih Tracy. Selanjutnya adalah materi tentang difusi inovasi. Jadi difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, teknologi, atau hal-hal baru dalam masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi perubahan sosial. Di mana teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi dapat diterima oleh masyarakat, siapa yang lebih cepat menerima inovasi tersebut, dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses penerimaan tersebut. Terdapat beberapa teori utama dalam difusi inovasi. Yang pertama adalah proses keputusan inovasi. Ini merupakan tahapan yang dilalui seseorang sebelum akhirnya memutuskan menerima atau menolak suatu inovasi. Biasanya seseorang akan mencari informasi tentang inovasi tersebut, lalu mempertimbangkan manfaat dan resiko, baru lalu mengambil keputusan. Yang kedua adalah inovasi individu. Setiap individu memiliki tingkat penerimaan yang berbeda terhadap inovasi. Ada orang yang cepat menerima hal baru karena terbuka terhadap perubahan, tapi ada juga yang cenderung lambat karena merasa nyaman dengan cara yang lama. Yang ketiga adalah tingkat adopsi.
Ini menunjukkan seberapa cepat suatu inovasi bisa diterima dalam masyarakat. Ada inovasi yang sangat cepat diterima, misalnya seperti media sosial atau smartphone, tapi ada juga yang membutuhkan waktu lama karena kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat adalah atribut yang dirasakan. Ini masyarakat biasanya menilai inovasi berdasarkan manfaat, kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kesesuaiannya dalam kebutuhan mereka. Jadi jika inovasi dianggap memberikan keuntungan yang besar, maka peluang diterimanya akan semakin tinggi. Boleh lanjut? Selanjutnya ada tujuan utama dari difusi inovasi. Tujuan pertama adalah untuk mencapai keseimbangan dinamis dalam sistem sosial. Artinya, masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa menimbulkan gangguan besar. Karena dengan adanya difusi inovasi ini, masyarakat dapat berkembang mengikuti kemajuan zaman secara lebih stabil. Selanjutnya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas. Inovasi itu biasanya hadir untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, maupun bisnis. Contohnya itu seperti penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang terakhir dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan pasar baru. Inovasi itu seringkali menciptakan kebutuhan baru dalam masyarakat sehingga membuka peluang usaha dan pasar baru. Misalnya, munculnya aplikasi transportasi online untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus juga untuk pasar digital baru. Jadi secara umum tujuan difusi inovasi ini membantu masyarakat dan organisasi untuk berkembang menjadi lebih efektif, modern, dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi sekarang ini. Boleh di next. Selanjutnya ada proses difusi inovasi. Jadi menurut teori difusi inovasi ada 5 tahapan utama yang biasanya dilalui oleh seseorang sebelum akhirnya benar-benar menerima inovasi. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi pada tahap ini individu mulai mengetahui adanya inovasi. Biasanya mereka mendapatkan informasi awal mengenai inovasi tersebut, misalnya melalui media sosial, internet, teman, ataupun lingkungan sekitar. Yang kedua adalah tahap persuasi. Jadi setelah individu tersebut mengetahui inovasi, individu akan mulai tertarik dan mencari informasi lebih dalam. Di mana pada tahap ini individu mulai terbentuk sikap positif atau negatif terhadap inovasi tersebut. Yang ketiga adalah tahap keputusan. Jadi di tahap ini seseorang memutuskan apakah akan menerima atau menolak inovasi. Keputusan biasanya dipengaruhi dari manfaat, kemudahan penggunaan, biaya, dan juga pengalaman orang lain. Yang keempat ada implementasi. Jadi setelah inovasi diterima, maka individu tersebut akan mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan. Pada tahap ini, pengguna mulai merasakan manfaatnya secara langsung maupun bisa merasakan juga kendala dari inovasi tersebut. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Jadi pada tahap ini, individu melakukan evaluasi terhadap inovasi yang telah digunakan. Jika inovasi ini dianggap memberikan manfaat, maka pengguna akan terus-menerus menggunakannya. Namun jika tidak sesuai oleh harapan individu, maka kemungkinan inovasi akan ditinggalkan. Jadi contoh sederhana dari proses ini adalah penggunaan aplikasi belajar online, di mana awalnya seorang mengetahui aplikasi tersebut dari media sosial, lalu nanti tertarik untuk mencobanya, memutuskan untuk menggunakan dan menerapkannya dalam kegiatan belajar, lalu akhirnya mengevaluasi apakah aplikasi itu benar-benar membantu individu tersebut atau tidak. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mei. Baik, sebagai kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, inovasi merupakan gagasan, praktik, atau objek yang dipandang baru oleh individu maupun kelompok, di mana kebaruannya bersifat relatif tergantung persepsi penerimanya. Sedangkan
Untuk difusi adalah proses komunikasi khusus yang menyebarkan inovasi melalui saluran tertentu dalam suatu sistem sosial. Keduanya menyatu dalam teori difusi inovasi oleh Everett Rogers yang menjelaskan bagaimana ide baru menyebar dan diadopsi masyarakat secara terencana. Nah, dalam konteks komunikasi bisnis, difusi inovasi itu berperan sebagai strategi komunikasi yang terencana untuk menyebarkan ide atau gagasan baru kepada seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Inovasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak dikomunikasikan secara efektif kepada pihak-pihak yang relevan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun saluran komunikasi yang kuat agar proses adopsi inovasi dapat berjalan lancar dan menyeluruh. Melalui penerapan teori difusi inovasi oleh Everett Rogers ini, organisasi dapat merancang strategi komunikasi yang tepat sasaran untuk mendorong perubahan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan budaya inovasi yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan bisnis secara optimal. Sebagai penutup, pemahaman terhadap konsep difusi dan inovasi menjadi landasan penting bagi organisasi maupun masyarakat dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Dengan memahami bagaimana inovasi disebarkan dan diadopsi, setiap individu diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 5. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 5 atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai materi yang baru saja disampaikan, silakan raise hand dan menyebutkan nama, asal kelompok, serta pertanyaannya. Silakan. Baik, pada Ria semua dipersilakan. Terima kasih Bapak. Izin bertanya nih, LG kan pernah punya banyak inovasi ya pada smartphone seperti modular phone dan lain-lain ya. Coba kalau menurut kalian nih, kenapa sih mereka gagal? Apa karena inovasinya kurang, difusi inovasinya juga kurang, ya atau ada faktor-faktor lain? Nah, coba mungkin boleh dijawab menurut pandangan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Arya Kesuma atas pertanyaannya. Untuk teman-teman lain, apakah masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Baik, apabila dari teman-teman sudah tidak ada, mungkin dari Ibu Tiara boleh memberikan pertanyaan. Baru satu ya pertanyaannya. Baik, saya coba bertanya kalau gitu. Semisal nih, perusahaan kalian gitu sudah melakukan inovasi, tapi ternyata memberikan dampak negatif lah, dampak negatif bagi pengguna misalnya ya, atau bagi sekelilingnya. Nah, apakah hal tersebut bisa dikatakan bahwa inovasi yang kita lakukan itu gagal? Ya, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Tiara atas pertanyaannya. Mungkin untuk terakhir kali, apakah dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin saya izin menyerahkan kepada moderator yang pertama kembali untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, dipersilakan kepada Sultan. Baik, terima kasih ya. Kembali ke sesi diskusi untuk sesi pertama yaitu kelompok 1. Untuk notulis bisa disebutkan pertanyaan pertamanya. Baik, bisa. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada dari Arya Kesuma. Untuk pertanyaannya,
Sebelumnya kalian menyebutkan difusi adalah proses sosial dan komunikasi. Lalu bagaimana jika budaya organisasi justru menolak perubahan tersebut sejak awal? Silakan kelompok satu untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Arya. Bagaimana jika organisasi itu menolak perubahan sejak awal? Kalau menurut kelompok kami, kalau budaya organisasi sejak awal itu udah menolak perubahan, maka strategi difusinya tuh harus dimulai dari merubah pola pikir dan budaya belajar sebelum inovasinya itu diperkenalkan. Kalau berdasarkan teori Rogers yang sudah dijelaskan di presentasi tadi, yang pertama itu kita harus bangun kesadaran atau knowledge state. Kita harus menggunakan komunikasi yang jelas tentang manfaat perubahan, terus kita harus menunjukkan relative advantage-nya agar terlihat lebih baik dibandingkan cara yang lama. Lalu yang kedua itu kita harus melibatkan opinion leaders. Jadi pemimpin opini yang dipercaya itu bisa menjadi katalis penerimaan gitu karena rekomendasi mereka tuh bakal lebih efektif daripada kampanye formal. Lalu yang ketiga itu kita harus sesuaikan dengan nilai organisasinya atau compatibility-nya. Jadi inovasi itu harus dikaitkan dengan norma dan kebutuhan yang sudah ada agar tidak terasa asing. Lalu yang keempat itu kita bisa mulai dengan uji coba kecil atau triability. Jadi kita adakan trial dulu agar risikonya itu rendah dan manfaatnya itu bisa diamati secara langsung. Lalu yang kelima itu kita harus membangun budaya belajar. Jadi kita mengadakan forum refleksi biar kegagalannya tuh dianggap sebagai proses pembelajaran, bukan sebagai ancaman. Jadi menurut kami tuh solusinya itu bukan memaksakan inovasi, tapi menciptakan ruang aman untuk belajar dan mencoba. Jadi dengan komunikasi bertahap, dukungan pemimpin opini, dan strategi difusi yang tepat, resistensi budayanya tuh bisa berubah menjadi penerimaan. Sekian, apakah terjawab? Terjawab dengan jelas, terima kasih. Yang tertulis silakan dibacakan untuk pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Abdan Syakuro, yang mana pertanyaannya, adakah contoh kasus untuk perusahaan yang difusinya kurang dalam artian komunikasi ke publik yang kurang, namun bukan inovasi, melainkan dari sisi komunikasi ke publiknya? Oke, silakan dijawab untuk kelompok satu. Kayak izin menjawab, tapi disclaimer dulu. Jadi di sini saya memberikan contohnya itu bukan dari perusahaan, tapi dari inovasinya. Jadi inovasinya itu adalah Peduli Lindungi, di mana Peduli Lindungi ini kan aplikasi yang muncul ketika masa pandemi COVID-19 dan aplikasinya itu dia eh, hasil kolaborasi dari Kemenkes, Kominfo, sama Kementerian BUMN. Jadi untuk aplikasi Peduli Lindungi ini sendiri, yaitu eh, kan dirancang buat bantu melacak penyebaran virus, terus juga kayak nyimpan sertifikat vaksinnya. Terus bisa digunakan buat kayak mobilitas masyarakat juga dan lain-lain. Nah, jadi kalau dari sisi inovasi sendiri, aplikasi Peduli Lindungi ini tuh dia bisa dikatakan sebagai langkah yang cukup relevan karena dia memanfaatkan teknologi digital. Tapi dalam pelaksanaannya sendiri itu, aplikasi Peduli Lindungi ini dia apa ya menghadapi kayak beberapa kendala gitu yang kayak nunjukin kalau misalnya eh, adanya inovasi ini tuh gak cuma ditentukan sama kualitas dari inovasinya doang, tapi juga perlu dibersamai dengan difusi atau juga perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, di sini untuk kasus kurang komunikasi ke publiknya itu dari segi menurut kelompok kami itu karena masih cukup banyaknya masyarakat yang mengalami apa ya kayak kebingungan gitu tentang cara penggunaan aplikasinya. Terus juga bahkan kayak lumayan banyak juga yang pakai aplikasi ini tuh dia cuma buat nyimpen sertifikat vaksin atau cuma sebagai
apa ya, syarat buat masuk ke tempat-tempat tertentu gitu. Jadi di sini tuh proses sosialisasi dan edukasi ke masyarakatnya kayak belum rata, apalagi buat kelompok masyarakat yang literasi digitalnya itu cukup rendah, seperti mungkin lansia atau masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah tertentu. Jadi kurangnya difusi komunikasi ini juga kelihatan dari banyaknya masyarakat yang seperti udah dijelaskan tadi, cuma pakai aplikasi itu cuma buat sebagai syarat administratif aja gitu, bukan karena benar-benar paham sama tujuan dan manfaat dari inovasi aplikasi tersebut. Nah, kalau dari em, faktor dari kasus Peduli Lindungi ini itu juga jadi kayak nunjukin kalau misalnya inovasi dan difusi ini adalah dua hal yang harus berjalan secara optimal gitu, secara bersamaan. Jadi nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mungkin gitu dari kelompok kami. Apakah untuk Abdan sudah terjawab? Sudah sangat terjawab, April. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, silakan notulis untuk dibacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang tiga atau pertanyaan terakhir itu dari Azmi Al-Faruq. Pertanyaannya, jika kita mengalami kegagalan, nah bagaimana cara kita membedakan sumber kegagalan itu dari sisi inovasi atau sisi difusi? Silakan kelompok satu untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk bisa bedain antara kegagalannya itu karena inovasinya atau karena difusinya, uh, kita bisa lihat dari respon masyarakat sih. Mungkin uh, tanda-tanda kegagalan karena inovasinya buruk, itu kan berarti produknya itu kurang memenuhi kebutuhan dari pengguna. Misalkan ada orang yang udah coba produknya, tapi gak lama setelah mereka coba, mereka berhenti buat memakai produknya. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, berarti mungkin proses diskusinya udah berhasil nih buat orang-orang nyoba produknya. Tetapi setelah orang-orang mencoba produknya, ternyata produknya itu kurang bermanfaat atau kurang nyaman atau mungkin gak sesuai kebutuhan atau mungkin terlalu sulit untuk dipakai masyarakat. Nah, kalau uh, misalkan hal itu terjadi, berarti awareness masyarakat terhadap inovasi produk tersebut tuh sebenarnya udah tinggi nih. Cuma ternyata apa ya? Ternyata nggak sesuai gitu sama kebutuhan masyarakat. Terus eh, selain itu tanda kegagalan karena inovasinya yang buruk itu eh, contohnya ada banyak inisiatif. Misalkan feedback kurang kurang bisa makainya atau mungkin eh, ternyata fitur yang sekarang nggak sebagus yang dulu atau nggak worth it atau nggak cocok nih sama kebutuhan saya gitu. Nah ini tuh berarti eh, ada masalah sama inovasi produknya. Terus contoh kegagalan lain karena inovasi yang buruk itu, misalkan orang-orang tuh udah paham nih sama inovasi dari produknya, tetapi mereka tetap menolak buat menggunakan inovasi produk tersebut. Misalnya kayak, misalkan masyarakat tuh ternyata udah jelas, udah paham nih sama inovasinya, atau ternyata edukasinya udah cukup, tapi mereka tetap nggak mau ngegunain atau nggak mau mengadopsi dari inovasi tersebut, kemungkinan inovasinya aja nih yang uh, kurang apa ya, kurang bermanfaat gitu buat kebutuhan mereka gitu. Nah, terus itu kan tiga tadi contoh dari tanda kegagalan inovasinya yang buruk ya. Nah, terus kalau misalkan tanda kegagalan karena difusinya yang buruk, itu berarti sebenarnya inovasinya
punya potensi nih buat dipakai sama masyarakat, tapi ternyata proses penyebarannya atau proses difusinya yang kurang efektif. Nah, ciri-cirinya itu misalkan produknya sebenarnya bagus, tetapi masyarakat yang tahu tuh nggak banyak yang tahu. Itu contohnya misalkan eh, kualitas produknya bagus, atau pengguna dari produk tersebut itu puas. Tapi masyarakat itu nggak kenal sama produknya. Nah, itu berarti ada masalah di promosinya, di komunikasinya, atau strategi penyebaran informasi dari inovasi tersebut yang salah. Nah, ciri yang kedua itu ketika orang-orang tuh salah paham sama inovasi yang dibuat. Kadang-kadang inovasi itu tuh sebenarnya bukan gagal karena inovasinya yang buruk, tapi bisa jadi karena masyarakat itu sebenarnya nggak ngerti cara pakainya, atau masyarakat itu eh, punya punya persepsi yang negatif terhadap inovasi tersebut. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, berarti antara edukasi atau komunikasi dari difusinya ini yang kurang efektif. Terus yang ketiga, salah satu tanda kegagalan karena difusinya yang buruk itu ketika masyarakat itu mengadopsi inovasi itu lambat pada awal-awal, tetapi kemudian eh, meningkat setelah strategi komunikasinya diperbaiki. Ini berarti ada yang salah di masa awal difusinya. Contohnya tuh sebenarnya awalnya produknya sepi, tapi setelah pakai influencer atau blogger, akhirnya pengguna inovasi ini tuh semakin meningkat secara drastis. Nah, berarti itu tuh inovasinya bagus, tetapi ternyata proses difusinya yang kurang tepat. Jadi ya cara gampang kita untuk membedakan antara inovasinya yang kurang baik atau difusinya yang kurang baik, itu kita bisa lihat dari gimana respon masyarakat buat mengadopsi inovasi tersebut. Begitu jawaban dari kelompok satu. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok satu atas jawaban-jawabannya. Nah, jawaban dari Keisha tadi menandakan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi dari kelompok satu kali ini. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum intisari dari pemaparan materi dan diskusi kita hari ini. Pada dasarnya, inovasi dan difusi adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Jika inovasi adalah substansi atau ide perubahannya, maka difusi adalah jalan atau proses komunikasi untuk menyebarkannya ke masyarakat luas. Namun, ide yang hebat saja tidak cukup. Agar sukses diterima, sebuah inovasi harus memiliki karakteristik yang mendukung, seperti memberikan keuntungan nyata sesuai dengan nilai masyarakat, tidak rumit, serta mudah dicoba dan diamati hasilnya. Proses penerimaannya pun tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang panjang, dari sekedar tahu, tertarik, hingga akhirnya memutuskan untuk benar-benar menerapkan inovasi tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis, kelancaran proses difusi ini menjadi sangat krusial. Sebagus apapun sebuah produk atau ide baru, ia akan sulit berkembang dan diterima oleh pasar tanpa adanya strategi komunikasi yang tepat. Sekian sesi pertama dari kelompok satu ini mengenai difusi dan inovasi. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan rekan-rekan sekalian. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator sesi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan. Saya izin melanjutkan untuk sesi tanya jawab sesi kedua presentasi hari ini. Untuk notelist bisa boleh dibacakan ulang untuk pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama itu disampaikan oleh Arya. Yang isi pertanyaannya adalah, menurut kalian, kenapa LG gagal dalam beberapa inovasi teknologi yang mereka punya? Terima kasih. Untuk kelompok 5 silakan menanggapi. Baik, izin menjawab terkait pertanyaan dari Arya. Jadi, selain karena sebenarnya inovasinya udah bagus ya, cuma terjadi beberapa kegagalan itu bukan hanya karena diskusinya aja,
melainkan ada beberapa faktor lain, seperti yang pertama misalnya kesalahan strategi. Jadi inovasinya tadi kan sudah bagus ya, tetapi bisa saja target marketnya itu salah atau uh, pricingnya kurang pas gitu di mata masyarakat. Lalu yang kedua, bisa jadi karena kultur internalnya itu tidak mendukung. Jadi bisa saja eh, tim yang melakukan inovasinya itu terisolasi dari unit bisnis utama. Eh, Lalu yang ketiga, eh, bisa saja timing dari inovasi produk-produk mereka itu salah, bisa jadi terlalu cepat atau pasarnya belum siap, bisa juga terlalu lambat karena sudah ada eh, perusahaan pesaing gitu ya yang melakukan inovasi tersebut. Lalu eh, yang keempat ada masalah pengalaman pengguna. Jadi eh, antar muka pengguna atau UI dari LG ini dinilai berat dan kurang intuitif dan juga lambat dalam melakukan pembaruan sistem. Selain itu juga dari singgung tadi strategi pemasaran LG itu kurang agresif dari perusahaan pesaingnya gitu. Lalu selanjutnya ada kegagalan eksekusi operasional. Jadi bisa saja kualitas produknya itu buruk atau supply chain-nya bermasalah dan pelayanan saat penjualan produknya itu kurang baik. Lalu yang terakhir ada yang namanya kanibalisasi produk sendiri. Jadi sebuah inovasi baru dari perusahaan itu sendiri ditakutkan membunuh produk lama yang dinilai masih menguntungkan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Arya, apakah sudah terjawab? Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, silakan kepada notaris untuk menyampaikan ulang. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Tiara. Misalkan kalian ada di suatu perusahaan yang memiliki suatu inovasi, namun inovasi tersebut memberikan dampak negatif. Apakah inovasi tersebut dikatakan gagal? Terima kasih. Untuk kelompok 5, silakan menanggapi. Terima kasih izin menjawab. Jadi menurut kelompok kami, inovasi yang masih memiliki dampak negatif itu tidak bisa langsung disebut inovasi yang gagal karena pada dasarnya suatu inovasi itu kan dibuat untuk memberikan nilai tambah atau untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tapi jika dalam penerapannya justru masih menimbulkan dampak negatif, entah bagi pengguna ataupun lingkungan di sekitar, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap inovasi tersebut. Jadi artinya inovasi itu bisa saja berhasil dari sisi teknologi, keuntungan, atau efisiensi, tetapi mungkin masih gagal dari sisi kebermanfaatan dan dampak sosialnya. Jadi keberhasilan inovasi itu nggak hanya bisa diukur dari seberapa baru atau menguntungkannya inovasi tersebut, tapi juga dari bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan dan lingkungan. Contohnya, itu media sosial yang berhasil sebagai inovasi digital karena sangat mempermudah komunikasi di zaman sekarang. Tetapi jika penggunaannya menimbulkan kecanduan atau penyebaran informasi yang negatif, maka perusahaan tetap perlu untuk bertanggung jawab dan memperbaiki sistemnya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa inovasi yang baik itu harus tetap mempertimbangkan aspek etika, keamanan, dan keberlanjutan. Jadi kesimpulannya adalah inovasi yang masih berdampak negatif itu tidak selalu sepenuhnya gagal, tetapi bisa dikatakan belum berhasil secara menyeluruh karena dari situ perusahaan masih bisa memperbaiki atau mengevaluasi inovasi tersebut. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk dari Bu Tiara, apakah ada tanggapan? Oke, nanti di akhir saya memberikan tanggapan.
Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 5. Izinkan saya menarik sedikit kesimpulan. Dari kelompok 5 itu ada inovasi. Inovasi adalah gagasan, praktik, atau objek yang dipandang baru, diciptakan dengan sengaja, dan membuat kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Lalu ada juga difusi. Difusi adalah proses komunikasi khusus melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menyebarkan pemahaman terkait inovasi ke dalam sebuah sistem sosial. Lalu berdasarkan teori Everett Rogers, ada difusi inovasi, yaitu kesatuan proses yang menjelaskan bagaimana ide-ide baru dikomunikasikan dan disebarluaskan secara terencana agar dapat diterima serta diadopsi oleh masyarakat luas guna menciptakan perubahan. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 5. Saya Adap Nopal Akbar selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memandu jalannya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah presentasi hari ini. Ya, untuk moderator dan notulennya, terima kasih sudah membantu jalannya presentasi ya. Oke, tadi kalian sudah em, membahas gitu ya teori-teori tentang inovasi dan difusi gitu. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi tentang hal tersebut. Jadi ada insight baru gitu ya tentang difusi dan inovasi gitu ya. Terkait dengan pertanyaan saya tadi yang kelompok 5 jawab ya. eh, Jawabannya sudah baik ya. Em, saya setuju terkait dengan kegagalan tersebut. Sebetulnya dalam dalam apa ya dalam kehidupan inilah ya terkait bukan hanya terkait dengan inovasi, tetapi apapun itu eh, lebih kepada bukan gagal gitu ya, tapi lebih kepada belum berhasil. Jadi kita masih bisa untuk mengoreksinya, mengevaluasinya gitu dan eh, bisa saja misalnya sudah dievaluasi tapi ternyata masih belum berhasil juga, bisa saja memang waktunya atau timingnya belum pas. Nah, bisa jadi nanti di kemudian hari hal tersebut bisa dilakukan dan ternyata waktunya tepat gitu. Hal-hal tersebut memang ada faktor-faktor yang tidak bisa kita hindari gitu. Ya intinya berarti hal tersebut bukan menjadikan suatu kegagalan dalam inovasi, tetapi memang harus ada yang dievaluasi begitu. Belum berhasil dan harus ada yang dievaluasi lagi. Nah, kaitannya dengan difusi juga mereka berkaitan dengan erat. Tuh, jadi harus dilihat juga. Jadi inovasi tidak hanya bisa dilihat sendiri aja gitu, tapi berdampingan dengan difusinya juga. Untuk apa ada inovasi tetapi tidak disebarkan gitu. Ya, jadi mereka berkaitan dengan erat ya antara difusi dan inovasi. Nah, karena hal tersebut berkaitan dengan erat, berarti antara keberhasilan dan belum berhasil juga berkaitan dengan erat antara dua komponen tersebut. Itu, apakah misalnya ketika dinyatakan tidak berhasil gitu ya, belum berhasil, apakah dari inovasinya ataukah dari difusinya seperti yang disampaikan oleh kelompok satu ya, tadi saya dengar terkait hal tersebut gitu. Bisa jadi inovasinya sudah bagus gitu, tapi ternyata karena penyebarannya belum belum sesuai, maka inovasinya itu jadi tidak berjalan juga. Tuh, nah, itu harus dilihat secara menyeluruh terkait dengan inovasi dan difusi tersebut. Ya, oke. Hmm. Teori-teori tentang difusi dan inovasi sudah kalian buat rangkumannya, materinya, gitu ya, sudah kalian presentasikan juga. Ya, nah kemudian nanti di minggu depan satu kali lagi kalian harus membuat presentasi terkait dengan melaksanakan difusi dan inovasi. Ya, jadi silakan kalian buat untuk presentasi satu kali lagi untuk melaksanakan difusi dan inovasi. Temanya itu ya. Lalu kemudian kalian sudah melihat nilai PTS kemarin? Ada yang sudah melihat? Ya, nanti bisa kalian lihat ya nilai PTS-nya itu adalah nilai keaktifan kalian selama selama proses
perkuliahan 8 kali pertemuan gitu. Di situ ada apa nilai presentasi gitu ya, campuran antara nilai presentasi, kemudian menjadi moderator dan notulen, kemudian kaitannya dengan yang bertanya juga gitu. Jadi itu adalah ininya apanya hmm, poinnya. Nah, kalau nggak salah ada kemarin itu siapa ya, ada yang nilainya cukup tinggi juga, lupa saya namanya, tapi satu orang itu cukup tinggi eh, karena poinnya itu banyak gitu. Jadi ada yang nilainya itu 95. Nah, karena memang setelah dicek ternyata cukup aktif gitu untuk bertanya menjadi moderator eh, presentasi. Kalau presentasi sama ya kemungkinan akan sama gitu ya. Tapi kan dari yang moderator kemudian yang bertanya itu berbeda-beda poinnya gitu. Jadi kalian bisa lihat poin-poinnya gitu. Nah, kalian kalau misalnya ternyata kalian merasa, Bu, saya merasa banyak nih bertanyanya, atau saya banyak menjadi moderator, tapi kenapa nilai saya hanya segini? Nah, itu boleh disampaikan juga. Nanti kita cross-check kembali ininya, apanya, datanya, begitu. Ya. Nah, untuk presentasi itu poinnya 2. Ya, jadi ini sampai pertemuan 8 ya. Jadi pertemuan 9 dan seterusnya belum belum dihitung gitu. Untuk presentasi itu 2 poinnya. Kemudian untuk moderator dan notulen juga sama, poinnya 2. Karena kan moderator dan notulen itu harus membuat laporan juga ya. Jadi poinnya sama dengan presentasi. Kemudian kalau yang bertanya, nah itu poinnya 1 gitu. Ya, jadi bisa kalian ukur lah. Ya, kira-kira apakah nilai tersebut sudah sesuai apa atau belum? Begitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu terkait perkuliahan hari ini? Oke, baik kalau tidak ada, saya tutup saja perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa disiapkan materinya untuk materi terakhir presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Bu. Bu.